Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan salam sejahtera bagi kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dan dimanapun saudara dan saya berada. Mari kita memberikan waktu kita untuk Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak untuk kita sembah pada saat ini. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk kita datang kepada Tuhan. Sejemput kita bangkit berdiri bersama-sama dan saudara katakan, iya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Darahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya, selama
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang kepadamu Bapa, kami mengucap syukur terima kasih untuk kebaikan Tuhan, anugerah dan kasih sayang Tuhan yang kami rasakan dan nikmati sampai saat ini. Kami percaya karena Tuhan menyertai kehidupan kami dan menolong kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan telah tibakan kami di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, menyerahkan ibadah kami dalam tangan kuasa Tuhan. Bila Tuhan memberkati ibadah kami, itu sebabnya kami berdoa, Tuhan urapi kami hamba-hambamu, urapi kami hamba-hambamu yang bertugas dalam pelayanan saat ini, baik yang MC, singers, bahkan yang engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar urapan kuasa Tuhan nyata dalam ibadah kami, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang baik penuh kasih, kami berdoa, biarlah ruangan ini dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Setiap roh-roh jahat yang mencoba mengganggu pikiran perasaan kami, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami semua dengan kesehatan, kekuatan yang baik. Tuhan hancurkan, singkirkan setiap virus penyakit, kuman-kuman penyakit yang mencoba mengganggu tubuh kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan memulaikan acara ibadah kami dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni kesalahan orang kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh nikmati dan kita boleh rasakan. Dan kalau kita ada saat ini semua karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari saudara, waktu yang ada, mari kita memuji Tuhan, agungkan Dia, tinggikan Dia, karena Dia adalah Allah yang layak kita tinggikan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terpujilah Yesus. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur
puji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Hidup ini ku taruh di mesbamu.
saudara, saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Mari siapkan hatimu untuk firman Allah kita dengar saat ini. Karena firman Allah itu yang dapat memberikan kekuatan bagi kita di hari-hari ini. Ku tidak takut, sebab Tuhan bersama. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu kalau pada saat hari ini kembali kami ada di tempat ini. Kami boleh memuji, menyembah akan Engkau Tuhan. Dan saatnya Tuhan, firman Allah disampaikan. Urapan Roh Kudus kiranya menjadi bagian bagi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Allah. Kuasa kegelapan coba mengganggu kami dalam hal mendengarkan firman Allah. Kami tolak demi nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus membebaskan hati dan pikiran kami untuk kami dengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata amin. Puji nama Tuhan. Selamat siang, kembali lagi kita ada di tempat ini untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada saat ini seberapa banyak kita yang hadir di tempat ini. Dan saya yakin seberapa banyak yang sedang mendengarkan ibadah, mengikuti ibadah live streaming pada siang hari ini. Saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Segera saja kita melihat firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Kita akan melihat dari ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-39. Untuk itu tentu sudah tidak keberatan kalau saya mengajak kita akan membaca secara bergantian. Mulai dari kaum pria bergantian dengan kaum wanita. Atau mari saja kita langsung saja menyimak pembacaan firman Allah dari ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Bunyinya demikian. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, melihat hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan satu masalah yang berat, di mana wabah virus corona yang sedang melanda dunia ini, bahkan secara khusus di negara kita Indonesia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya rindu mau berbicara tentang pengharapan yang pasti. Dan inilah tema firman Allah yang saya ingin sampaikan pada saat ini. Dan berbicara tentang pengharapan yang pasti. Kita tahu pengharapan kita yang pasti hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, ada 3 hal yang saya ingin jabarkan di dalam khotbah saya pada siang hari ini. Kita akan melihat yang pertama, keteguhan memelihara keyakinan. Kita sudah membaca di dalam ayat yang ke-35 tadi, dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ada kata cast away. Ya, melepaskan. Berbicara tentang melepaskan itu berarti sama dengan membuang. Ya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat, jadi bicara tentang melepaskan di sini, artinya kita tidak menghargai bahwa Tuhan itu adalah Allah yang patut kita percayai. Jangan sampai kita melepaskan kepercayaan. Sebab bicara soal melepaskan, atau dalam bahasa Inggris cast away, itu adalah bukan hanya membuang, tapi juga melempar. Dalam arti kita tidak menghargai.
apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mungkin kita sudah mempercayai firman Allah, tetapi ada saatnya kita mengalami lemah karena keyakinan kita tidak sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ya. Karena kalau kita melihat di dalam ayat ini dikatakan, sebab itu janganlah kamu. Ada kata jangan, berarti ada kata larangan. Jangan kamu melepaskan kepercayaan atau keyakinan. Ya. Di dalam ayat firman Tuhan terjemahan bahasa Inggris ada confidence, ya. Kita melihat bahwa kita harus memiliki confidence, keyakinan kita kepada Tuhan. Ada amin? Saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa dengan kita memiliki keyakinan, tentu akan ada hal yang akan kita peroleh, yaitu supaya kita dapatkan upah yang besar. Dan itu yang menjadi tujuan akhir kita. Haleluya. Nah, kalau kita sampai melepaskan kepercayaan kita, artinya kita sudah tidak yakin akan kuasa Tuhan yang dapat bekerja di tengah-tengah masalah hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang membuat keyakinan kita bisa goyah, bisa luntur, yaitu orientasi hidup yang bergeser kepada apa? Ya, kepada kekayaan materi, kepada jabatan, kepada popularitas, hobi, ya. Kemudian penampilan. Kadang-kadang saudaraku yang kasih, kita lebih memperhatikan penampilan kita daripada fokus kepada tujuan akhir kita. Bisa bilang amin? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan kita terpaku kepada penampilan kita. Memang kita harus berpenampilan baik, berpenampilan yang sopan, tetapi jangan karena penampilan kita sedang sungguh-sungguh menghadap Tuhan, lalu kita merasa minder oleh karena mungkin penampilan kita kurang, kita bisa merasa kurang percaya diri, kurang pede, ya. Itulah sebabnya kita melihat bahwa banyak orang yang oleh karena hal ini dapat melunturkan keyakinan kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya harus hati-hati. Ketika kita menghadap Tuhan, harus dengan sungguh-sungguh dari hati kita yang paling dalam, meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang patut kita percayai. Dan ketika kita percayai, ya, kita akan melihat upah yang besar menanti. Seperti yang kita sudah baca dalam ayat yang ke-35. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada orang yang tidak tahan menderita oleh karena tekanan yang ada di sekitar kita, ya. Dan ini juga menghambat keyakinan kita, melunturkan keyakinan kita, membuat keyakinan kita menjadi goyah. Sedang saya kasih dalam Tuhan, bukan hanya itu saja, ada hal yang menyebabkan keyakinan kita goyah juga karena pasangan, kekasih, sedang ada masalah di dalam hidup suami istri, dan juga pribadi lepas pribadi, nafsu kedagingan, ini juga yang dapat menghambat keyakinan kita. Bagaimana kita bisa melihat mujizat Tuhan kalau kita terhalang dengan hal-hal yang berbicara tentang keinginan daging, nafsu daging kita, ya.
Itu sebabnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita fokus bahwa ada tujuan akhir kita ketika kita datang kepada Tuhan. Amin. Nah, kita akan melihat pada hal yang kedua. Hal yang kedua, kita membaca dari ayat yang ke-36, dikatakan begini. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan. Ya. Kamu memerlukan ketekunan supaya apa? Sesudah kamu melakukan kehendak Allah, dilanjutkan dengan kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kita melihat yang kedua di sini adalah ketekunan melakukan kehendak Allah. Kalau kita tidak tekun, mungkin sudah waktunya kita dapat berkat, tetapi kita mundur, ya, memundurkan diri, atau iman kita menjadi lemah, sehingga akhirnya upah yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, akhirnya kita tidak dapatkan. Ada amin? Haleluya. Tentu saudaraku yang kekasih, ini firman Allah. Lalu kemudian kalau kita melihat kata ketekunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu tekun, sungguh-sungguh, ya, dalam melakukan sesuatu, baik pekerjaan, ada komitmen, ada nyali, ada keberanian untuk melangkah, ya. Tapi kalau kita kehilangan nyali, kehilangan keberanian, bahkan disertai dengan rasa takut, sesungguhnya sulit kita mendapatkan sesuatu yang menjadi tujuan akhir kita. Karena saudaraku yang kekasih, kita melihat bahwa di dalam firman Allah, dalam ayat 36 ini, ada janji-janji Tuhan yang akan kita peroleh. Ya. Di dalam Alkitab kalau saya pelajari, ya, kita pelajari bersama, ada 32.500 janji Allah. Dan kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah mengingkari. Tapi kita harus tahu waktunya Tuhan. Waktunya kita tidak sama dengan waktunya Tuhan. Kadang-kadang kita mau buru-buru, oh Tuhan, saya mau cepat dapatkan. Saya mau supaya cepat Tuhan menjawab doa saya. Itu tidak sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, kita lihat saudaraku yang kasih, Allah bekerja dengan waktu. Ya. Kita tahu belajar tentang waktu, ada namanya Kairos, ada yang namanya Kronos. Kronos itu adalah hari demi hari kita jalani, ya, Senin, Selasa, Rabu, minggu pertama, minggu kedua, itu namanya Kronos. Waktu perjalanan hidup kita. Tetapi untuk sesuatu yang akan kita, yang menjadi pergumulan kita, kerinduan kita untuk kita dapatkan, itu ada kairosnya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Tuhan menjawab kapan, kita harus menyerah kepada Tuhan. Itu urusan Tuhan. Amin. Itu urusan Tuhan. Nah, kita melihat saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, karena saudaraku yang kekasih, ada begitu banyak hal orang yang kurang berani melangkah, ya, sehingga tanpa sadar menghambat iman percaya kita. Dan kita lihat saudaraku yang kekasih, dalam bahasa asli ada kata hipomeno, ya. Jadi bahasa Inggris berkata patience, kesabaran, ya. Jadi harus sabar menanti sampai waktunya Tuhan. Tuhan menjawab setiap doa kita, kita merasa. Makanya ada lagu berkata, dulu kita tidak tahu rencana Tuhan. Kita tidak mengerti, ya. Seperti lagu berkata, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Amin.
Tapi ketika kita melewati waktu dan ketika saatnya, waktunya Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan melakukan atau menjawab doa kita sesuai dengan janji Tuhan, maka kita dapat berkata, kini ku mengerti Tuhan, rencanamu indah bagi kita. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, berbicara tentang hipomeno dalam bahasa aslinya, ya, kesabaran. Kemudian seperti dalam ayat yang pertama ada kata confidence, ya, keyakinan, ya, endurance. Kata ini adalah berbicara tentang daya tahan kita. Di Amerika ada yang namanya uji enduro, ya. Uji enduro itu dalam hal menguji mesin. Apakah mesin ini bisa berdaya tahan lama atau tidak? Semuanya diuji sebelum produksi. Di Jepang tetap ada uji enduro, ya. Dan ada juga berbicara tentang maraton, ya. Enduro juga digambarkan dengan seperti orang maraton, mulai dari pelan, ya, sampai cepat. Dan banyak orang punya trik untuk memenangkan, ya, pertandingan atletik misalnya, ya, lari. Udah lari 100 meter, 200 meter. Tentu memerlukan latihan. Sejauh mana dia bisa mempertahankan nafas sampai dia bisa memperoleh juara, itu ada latihannya. Nah, dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan, tentu kita terus dilatih oleh Tuhan, terus diajar oleh Tuhan, sampai satu saat kita harus diuji, ya. Sejauh mana endurance kita, ketahanan kita di dalam hal mengiring bahkan melayani Tuhan. Atau ada begitu banyak ketika melihat masalah di depan mulai takut. Takut nanti kena corona, takut nanti kena COVID, ya. Saudaraku yang kekasih, saya bisa merasakan bagaimana ketika kita mengekspresikan, menjabarkan firman Allah di dalam hati kita, ya. Karena saudara, kalau kita takut, itu akan mengurangi imun kita, yang dapat bisa melemahkan kita sehingga sampai kita sakit, ya. Jangan sampai kita takut berlebihan. Haleluya. Kita tetap tentu berdoa supaya wabah COVID Corona yang ada, yang melanda negara kita dan banyak negara di dunia ini, supaya Tuhan halaukan. Ya, itu sebabnya kenapa kita harus mentaati protokol kesehatan, pakai masker, ya. Ya, pokoknya peralatan untuk melindungi diri kita. Karena saudaraku yang kekasih, kita tidak akan pernah tahu kapan wabah itu bisa menyerang, ya. Dan itu sebabnya saudaraku yang kekasih, kita butuh endurance, ketahanan iman percaya kita, daya tahan kita harus seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita perlu daya tahan. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita sudah minum vitamin, tahu-tahu kalau memang penyakit mau datang, ya datang aja. Tapi tidak salah kalau kita mengantisipasi dengan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga
kesehatan kita. Dan yang terutama, kita memiliki kepastian pengharapan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang ketiga, kita melihat, kita membaca kembali, melihat dalam ayat yang ke-37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi kita perhatikan bahwa yang ketiga ini adalah kesetiaan menanti waktunya Tuhan. Saya sudah singgung mengenai hal waktu. Tetapi kita perhatikan bahwa sebagaimana contoh ya kepada jemaat Smyrna, ya. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang diwahyukan bagi Yohanes kepada jemaat Smyrna, ya? Dalam Wahyu pasal yang kedua, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-10 di sana, jemaat Smyrna sekalipun dia menderita, sekalipun mereka difitnah, ya, miskin materi, tetapi satu hal yang Allah inginkan dalam kehidupan jemaat Smyrna adalah hal kesetiaan. Amin. Kesetiaan menanti waktunya Tuhan. Dan inilah yang Allah inginkan dalam hidup kita. Jangan kita terlalu over oleh karena mengejar sesuatu dengan nafsu kita, sehingga akhirnya apa yang kita kejar kita tidak dapatkan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Lanjut kita melihat ayat selanjutnya, ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-38. Dikatakan apa? Tetapi orangku yang benar akan apa? Akan hidup oleh iman. Ya. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kalau kita beriman kepada Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan sekalipun harus melewati perjuangan, ya. Saudaraku yang kekasih, sekecil apapun kepercayaan yang diberikan kepada kita, kalau kita lakukan dengan setia, ya, tekun menanti waktunya Tuhan, setia melakukan kebenaran firman Tuhan, nanti kita akan melihat ada upah yang besar Tuhan sediakan bagi kita. Ada, haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat, jadi orang yang hidup dalam kepastian, dalam pengharapan, kita harus ingat 3K ini, ya. Yang pertama adalah keteguhan memelihara keyakinan. Yang kedua, ketekunan melakukan kehendak Allah. Dan yang ketiga, ya, kesetiaan menanti waktunya Tuhan. Lalu kita melihat di ayat yang terakhir tadi, ayat yang 39 dikatakan begini. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ada, haleluya. Saya percaya kita yang ada di tempat ini, kita mau bersungguh-sungguh sehingga kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan kiranya memberkati firman Allah. Saya ingin mengajak kita untuk melakukan pujian, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan Kaulah pengharapanku,
Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allahku, kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allahku, kepadamu, ya Allah. Lagu haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman Allah pada siang hari ini. Seberapa banyak yang hadir di tempat ini, seberapa banyak suara ini terdengar dimanapun, dimanapun umat-umatmu duduk dan mendengarkan firman Allah. Kiranya membangkitkan keyakinan, kepercayaan akan Tuhan. Dan kami percaya jamahan Tuhan berlaku bagi setiap anak-anakmu yang menghadapi masalah, yang menghadapi tekanan, yang dalam keadaan sakit penyakit, mengalami jamahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik yang ada di tempat ini maupun sejauh mana suara ini terdengar, Tuhan kiranya menjamah seberapa banyak yang sudah mendengarkan firman Allah. Karena kami percaya orang yang benar akan hidup oleh iman. Ketika kami beriman kepada Tuhan, maka kami akan melihat, bahkan meraih sesuatu yang Tuhan sudah janjikan bagi kami. Ada upah yang besar kami boleh terima dalam hidup kami. Bahkan jamahan Tuhan juga boleh berlaku bagi yang sakit, disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam keadaan kelemahan, Tuhan bangkitkan semangat, Tuhan berikan kekuatan, sehingga semua boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi Engkau meteraikan, patrikan firman Allah di dalam hati dan pikiran kami, supaya firman Allah itu terus bertumbuh dan berbuah di dalam perjalanan hidup kami, mengiring bahkan melayani akan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Kami sambut penuh dengan ucapan syukur. Dan kami percaya seberapa banyak yang hadir, baik yang ada di tempat ini maupun seberapa banyak yang sudah mendengarkan melalui ibadah live streaming saat ini. Kami percaya
Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah memberkati. Terpujilah namamu Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Dan akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan oleh cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dan penyertaan oleh kuasa Roh Kudus akan tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini dengan menerima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua beriman katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai kita bertemu kembali di hari Rabu depan. Dalam waktu yang sama kita akan bersama-sama lagi, ada di tempat ini maupun yang ada sedang mendengarkan firman Tuhan juga. Hari Rabu kita akan ketemu kembali. Tuhan kiranya memberkati. Haleluya.